Iya, udah bisa, Pak. Oke, kita mulai ke materi pertemuan 1 mengenai komunikasi data. Sebenarnya ada beberapa materi yang sudah disiapkan, diantaranya ini, dan ada satu lagi yang menggunakan format slide dari Mercubuana. Untuk mempersingkat waktu dan mungkin teman-teman, karena ini masih pagi juga, saya mulai saja ya. Jadi materi pertemuan 1 untuk diketahui bersama, jadi ini adalah buku bacaan yang akan digunakan selama 1 semester ini. Nanti saya akan upload juga bukunya tersebut, e-book ini. Itu Data Communication and Networking edisi keempat oleh Fauzan. Terus ini materi pertemuan ke-1 ini ada pendahuluan komponen dalam komunikasi data, representasi data, karakteristik yang sangat fundamental dalam komunikasi data, lalu ada data flow. Jadi, nah ini, saya minta tolong ke Mas Alvin Raihan. Tolong bacain Mas pendahuluannya. Baik, Mbak. Pendahuluan. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device, alat seperti komputer atau laptop atau printer dan alat komunikasi yang lain yang terhubung dalam sebuah jaringan. Dasar utama komunikasi data adalah pertukaran bit-bit data yang diwakili elektronik antara dua piranti. Data yang dikirim dapat berupa teks, angka, gambar, audio, dan video. Oke, terima kasih Mas. Ya, Jadi dari pendahuluan ini, komunikasi data sendiri adalah sebuah proses ya, pengiriman dan penerimaan informasi data dari dua atau lebih. Jadi bukan satu, tapi dua atau lebih, seperti komputer, laptop, kalau sekarang mungkin smartphone yang terhubung dalam sebuah jaringan. Dan dasar dari komunikasi data sendiri awalnya adalah pertukaran dari bit-bit data yang nanti akan kita bahas secara analog dan sekarang yang sudah makin maju yaitu secara digital di antara dua piranti. Data yang dikirimkan, teks, angka, gambar, audio, untuk yang sekarang mungkin lebih trending di video. Terus 5 komponen dalam komunikasi data, saya next ya biar cepat. Itu ada, kita lihat gambar di sini, ada step 1, 2, 3, ada sender, ada medium, ini media, pesannya dikirim lewat media, ada receiver. Terus itu ada 5, untuk 5 komponennya. Yang pertama data itu sendiri atau message-nya, lalu ada sender sebagai pengirim, lalu ada receiver, penerima, yang keempat ada media transmisi, yang terakhir adalah protokol atau rule ataupun aturan yang digunakan dalam arsitektur komunikasi data tersebut sehingga dia terkirim dari satu poin ke poin lain diterima oleh receiver-nya. Dari komponen ini sendiri, tadi pembahasan lebih jelas, ini hanya deskripsi dari slide sebelumnya, seperti message adalah informasi data yang dikirimkan, katanya. Pengirim adalah perangkat alat, lalu receiver adalah juga perangkat alat, lalu media transmisi juga medium transmisi dari jalur fisik, di mana message dapat berjalan pengirim ke penerima, lalu ada protokol adalah set aturan untuk komunikasi data. Sebentar, ada yang baru join lagi. Di model komunikasi data sendiri ini dapat digambarkan dalam arsitektur. Ada source system dan ada destination system menggunakan diagram blok secara umum. Jika arsitektur secara device ada workstations, ini adalah PC ataupun smartphone yang digunakan. Lalu ada modem ini untuk sebagai peer-to-peer ke cloud ataupun ke internet, dan ini ada jaringan telepon publik. Ini arsitekturnya masih menggunakan PSTN, kalau sekarang kita mungkin bisa langsung menggunakan cloud base atau internet base. Lalu ada modem penerima dan ada server ataupun di workstation di client set yang satu lagi.
Lalu representasi data sebagai data representation yang informasinya dapat berupa teks, angka, gambar, audio, dan video. Ada teksnya, kita ketahui bersama bahwa dalam komunikasi data, teks direpresentasikan hanya berupa pola bit atau susunan 0 dan 1. Ini kode ASCII yang teman-teman ketahui bersama dan digunakan mungkin di mata kuliah yang lain seperti pemrograman gitu, algoritma ini digunakan, atau assembler bahasa basic gitu. Terus ini angka atau numbers. Angka diwakili oleh pola urutan bit dan ASCII tidak digunakan untuk mewakili angka. Ini hanya sebagai pengetahuan saja. Lalu gambar atau image ini direpresentasikan dengan urutan bit katanya. Ada yang pixel untuk yang diwakili 00, dark green, 01, dan lain sebagainya. Dan untuk metode mewakili gambar berwarna diketahui menggunakan RGB, red, green, dan blue. Dan kombinasi dari ketiga warna yang lain yaitu YCM, yellow, cyan, dan magenta. Untuk audio adalah apa yang sedang teman-teman dengar ini, yaitu rekaman ataupun penyiaran dari suara ataupun musik. Nah, kalau kita lagi di pertemuan online ini, berarti audio yang digunakan di headset teman-teman adalah penyiaran melalui Google Meet ini. Dan secara alamiah, audio berbeda dengan teks, angka, maupun gambar. Dan yang saya gunakan ini yaitu berupa headset, yaitu bagian dari sebuah mikrofon atau transducer yang mengubah suara menjadi sinyal listrik sehingga diterima oleh teman-teman secara real time saat ini. Sedangkan video yaitu rekaman atau siaran dari sebuah gambar atau film. Nah, nanti termasuk yang akan saya recording ini nanti akan berupa menjadi video. Dan ini adalah bagian dari konsep QoS, Quality of Services, yaitu bagaimana effectiveness dari data komunikasi tergantung atau depend dari 4 fundamental karakteristik, diantaranya delivery, akurasi, timeliness, dan jitter. Kalau delivery sendiri ada suatu pengiriman, yaitu proses delivery yang diterima oleh perangkat, sedangkan akurasi itu datanya berupa akurat, jadi ya yang diterima dari sisi A, misalnya isinya ada 3, diterima lagi oleh penerimanya itu 3 juga, contohnya gitu. Lalu kalau timeliness sesuai dengan waktunya, jadi pengiriman dalam waktu yang tepat, seperti saat kita ini kan lagi real time nih, online di Google Meet, berarti ini timeliness-nya sesuai dengan waktu teman-teman. Jika diterima oleh teman-temannya ada perbedaan waktu, itu terjadi delay. Dan kurang lebih karena mungkin komunikasi data atau sinyalnya yang jelek sehingga terjadi delay tersebut atau lagging. Adapun yang terakhir adalah jitter, yaitu variasi dari waktu kedatangan paket sistem tersebut. Ketidaksamaan waktu delay-nya dalam pengiriman antara audio dan paket. Jadi kalau tadi berdasarkan waktunya, kalau ini berdasarkan variansinya antara audio dan videonya itu tidak sinkron. Ya mirip-mirip dengan kalau kita lagi hilang sinyal lah lagi streaming YouTube ataupun nonton di YouTube gitu. Contohnya seperti itu. Data flow, komunikasi ada simplex, halfplex, dan full duplex. Jadi ini kalau simplex berarti simple, direction of datanya dari satu titik ke titik lain. Contoh di gambar ini ada mainframe ke monitor. Kalau half duplex berarti directionnya satu arah dalam satu waktu sekali, lalu kirim lagi sekali. Kalau full duplex berarti direction data all the time, bisa bolak-balik sinkronisasi dalam waktu bersamaan. Ini ya, berfungsi sebagai pengirim-penerima waktu bersamaan. Contohnya jaringan telepon ya. Tadi ini slide ini hanya deskripsi dari gambar yang sebelumnya. Gitu. Oke, untuk yang ini di slide yang pertama com.wr ini sudah. Coba saya lihat di ini. Yang ini kelihatan nggak teman-teman yang modul menggunakan slide-nya template dari Mercubuana? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak.
Udah bukan slide yang tadi kan ya? Iya, betul, Pak. Nah, coba kita lihat, ada komunikasi data. Nah, ini sama, ini hanya penjabaran dari yang sebelumnya. Jadi saya bikin 2 slide, proses menggunakan teknologi komputasi dan komunikasi untuk mentransfer data dari satu tempat ke tempat lainnya. Gitu. Terus ini sistem komunikasi yang secara sederhana, sama ini juga ada transmitter sebagai source dari pengiriman data, dan ini ada receiver atau receive systemnya. Terus sistem komunikasi data dapat mengumpulkan data dari lokasi yang jauh ke sirkuit transmisi data. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung saja ya. Sistem komunikasi data sederhana kalau dulu waktu masih tahun awal 90-an, 2000-an itu masih kebanyakan mostly menggunakan teknologi fisik, diantaranya seperti modem, router, LAN, WAN itu masih wiring kabel. Kalau sekarang kan mungkin hampir semuanya berbasiskan wireless. Bahkan saya di rumah pun ini dari laptop lagi online ini pakai wireless, jadi gitu. Jadi ada ISP masuk ke rumah, tahu kan ISP, Internet Service Provider, saya pasang di router wireless, terus kita bisa menggunakan smartphone ataupun laptop di mana saja di dalam rumah gitu, bisa di teras, bisa di kamar, bisa di ruang tamu, bisa bahkan di halaman depan gitu. Kalau sekarang sudah mostly menggunakan wireless. Elemen kunci ini model dari komunikasi data, ada source, sama ini. Ada pengirim, ada sistem transmisi, penerima, dan tujuan. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Lalu ini juga kita menggunakan elemen kunci, gambar yang sama dengan slide sebelumnya. Ya, ini penerima, terus oke, destinasi tujuan. Ini ada protokol yang digunakan, nanti akan ada pembahasan mengenai beberapa protokol, namun untuk di mata kuliah ini kita terfokus di data link layer sepertinya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan mempelajari konsep dari protokol data lainnya yang ada di OSI layer maupun di TCP/IP. Kalau di sini ada protokol yang digunakan, ada urutan data, perututan data, pemformatan data, dan kontrol aliran. Kontrol aliran yang dimaksud ini adalah untuk mengkontrol dari kalau ada pengiriman yang secara flooding itu banyak dalam waktu bersamaan. Contohnya kalau teman-teman lagi online di e-learning atau di pos saat ujian misalnya, atau saat awal perkuliahan maupun di akhir perkuliahan, biasanya itu kan kepenuhan, bahkan servernya sampai down. Nah, itu harus diatur tuh pembagian sumber dayanya, jadi ada load balancing yang digunakan di dalamnya. Jadi kalau misalnya load balancing itu belum rapi, ada alternatif lain, apakah ditambah algoritmanya ataupun harus investasi lagi dengan menambah bandwidth dari si server tersebut agar bisa diakses lebih banyak pengunjung lainnya. Tentunya di dalamnya juga harus ada kontrol mengklasifikasi dari visitor itu, apakah ini visitor secara betul ataukah visitor bot, dalam artian robot ataupun batch file ataupun misalnya akses yang tidak kita inginkan seperti DDoS, seperti scripting cracker gitu ya, banyak. Nah, itu harus dikelola juga agar supaya load balancing ini yang bisa diakses untuk kontrol aliran ini tidak hanya nyaman digunakan oleh user, tapi juga kita mengamankan dari sisi hal-hal yang tidak kita inginkan, gitu. Keamanan data di dalamnya. Terus ini juga ada kontrol kesalahan untuk metode dalam kasus seperti ini, misalnya ada di blocking, bisa menggunakan, kalau di router ada metode ACL, access list, untuk dibuang oleh penerima dan dikirim kembali oleh pengirim.
Lalu yang keenam, diutamakan dan urutan transmisi, ini proses prioritas, ini ada di quality of service atau QoS konsepnya. Terus ada yang ketujuh, pembentukan dan pemutusan koneksi. Nah, ini diatur tadi di protokol-protokol tersebut. Ini yang kedelapan, tadi yang kita bahas, yaitu keamanan data, di mana memberikan keamanan data dan privacy, sehingga data itu secure. Bahkan kalau bisa pada saat kita login pun, ditambah dengan CAPTCHA, untuk membuktikan bahwa yang login adalah human, gitu. Dan mungkin dengan verifikasi seperti WhatsApp, SMS, jadi tambahan PIN istilahnya, random PIN. OTP yang kita ketahui itu yaitu one time password. Ini ada informasi log atau event log, ini biasanya dari sisi server. Jadi administrasi jaringannya bisa diakses. Bagaimana dalam komunikasi data ini untuk mengecek selama transaksional, misalnya monthly, bisa weekly gitu. Untuk trafficnya. Ini karakteristik data, persis sama tadi materinya, pengiriman, akurasi, ketepatan waktu, dan jitter. Terus jenis-jenis komunikasi data, kalau ini ada melalui infrastruktur terestrial ini, kurang lebih infrastruktur yang kita ketahui bersama dari dulu ini, seperti adanya SDL, sambungan data langsung melalui telepon, ada VPN, frame relay, dan sambungan komunikasi data lainnya. Lalu melalui satelit, kalau teman-teman ada yang bekerja di bagian satelit, itu ada seperti apa namanya, yang suka di atas ATM itu, very small aperture, itu VSAT namanya. Namun VSAT ini bisa dijangkau secara luas, bahkan di belahan remote area. Nah, namun untuk komunikasi speednya tidak secepat yang menggunakan wiring. Karena untuk diketahui bersama, teman-teman, yang internet yang kita gunakan pun itu menggunakan wiring melalui bawah laut. Jadi dari Indonesia ke Singapura, Singapura misalnya ke benua Amerika, melalui benua Asia gitu, terus ke Eropa, lalu ke belahan benua lainnya itu menggunakan wiring yang tentunya besar gitu, dan sudah menggunakan fiber optik. Terus bentuk komunikasi datanya ada offline communication system, itu ada diantaranya ada input output, IO itu input output ya, ini ada terminalnya, lalu jalur komunikasinya, lalu ada modemnya. Nah, dulu itu kita masih menggunakan istilahnya modem. Kalau sekarang mungkin modem ini tidak terlalu dikenal oleh masyarakat karena semuanya hampir di fungsinya disatukan dengan teknologi router wireless gitu. Banyak kan, namun beberapa masih menggunakan teknologi modem ini. Suatu alat yang mengubah data dari sistem kode digital ke analog atau sebaiknya. Jadi kalau dulu itu, kalau kita punya telepon nih, biar bisa menjadi data ataupun menjadi internet, dari jaringan telepon masuk ke modem itu kan berupa yang wiring telepon ke modemnya. Nah, dari modem baru menggunakan RJ45 ke PC kita. RJ45 itu yang UTP wiring itu. Terus ada kalau online communication system, ini sudah lumrah banget saat ini digunakan oleh teman-teman. Real time system itu yang kita lagi online ini tuh real time system ini. Kalau ada batch processing, itu diatur menggunakan pengelompokan. Ini sudah mulai jarang, kecuali batch processing dalam satu transaksional atau migrasi data. Lalu time sharing system, teknik pemakaian penggunaan online system oleh beberapa user. Ini juga arsitektur lama. Lalu distributed data processing system, ini contohnya untuk digunakan di SAP seperti
di akunting, sistem akunting ya, ini menggunakan distributed data processing system. Terus fungsi dan tujuan komunikasi, nah ini diantaranya saya bacakan aja salah satunya, mengefisienkan sebuah pengiriman data dalam jumlah besar. Harusnya tidak hanya dalam jumlah besar saja, tapi juga dalam jumlah yang kecil juga tanpa suatu kesalahan, dan mampu memberikan informasi dengan cepat, tepat, dan akurat. Oke, itu materi yang kedua pada hari ini. Saya kembali lagi on the floor. Saya absen satu-satu ya. Farhan Rizaki, ada pertanyaan? Masih nyimak? Lalu ada Al-Fahrul Cahyadi. Terima kasih Pak. Ya, mau nanya Pak. Iya, silahkan. Gimana? Dalam komunikasi data telekomunikasi ya Pak. Iya. Pasti ada namanya propagasi Pak. Kalau di telekomunikasi itu ada namanya interferensi, thermal noise, dan lain-lain gitu. Itu noise, betul. Kalau betul. di komputer ini apa ya Pak? Contohnya Pak. Terima kasih Pak. Kalau di komputer ini masih menggunakan arsitektur yang atau istilah-istilah yang kurang lebih sama, Mas. Karena walaupun kita di jurusan teknik informatika, tapi dulu kan dari sejarahnya teknik informatika ini menginduk ke teknik elektro. Nah, adapun materi komunikasi data ini juga merupakan adaptasi dari beberapa materi dari teknik elektro, dan yang seperti tadi Mas sebutkan seperti noise, propagasi, ada jitter dan lain-lain itu persis sama seperti ada di konsep quality of service. Coba saya ingin tanya, quality of service apa? Bisa sambil di Google, Mas? Ada yang bisa jawab? Quality of service itu apa? QoS? Itu yang berpengaruh saat ini, dan ada jika ada noise istilah-istilahnya. Sudah ketemu belum? Untuk mengurangi paket loss ya Pak ya? Betul. Tadi kan yang ditanyakan oleh Mas siapa tadi? Mas Al-Fahrul ya. Iya. Kalau di komunikasi data ini itu ada istilahnya QoS, Mas. Jadi coba boleh Google teman-teman, QoS itu apa? Tadi kan salah satunya untuk parameter kualitas data katanya. Jadi memang gimana, silakan. Melemahkan kualitas sinyal informasi gitu ya Pak. Betul. Itu secara khusus dipelajari di konsep QoS. Kalau di komunikasi data. Sudah mengambil mata kuliah CCNA belum? Sudah Pak. Nah, CCNA 1, 2, 3, 4 sudah semua? Baru satu aja Pak. Oh, nggak apa-apa. Jadi itu juga nanti akan dipelajari di QoS, Mas. Dan nanti akan dijelaskan, bahkan dipraktekkan juga metodologi untuk menjaga QoS ini agar sesuai dengan parameter-parameternya, bagaimana teknik-tekniknya. Karena quality of service sendiri kan adalah sebuah kualitas layanan sebenarnya. Itu metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan kemampuan sebuah jaringan seperti aplikasi, host, router, dengan tujuan untuk ya pasti memberikan service yang lebih baik sesuai dengan rencana dan sesuai istilahnya apa? SLA, Service Level Agreement. Yep. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari layanan itu. Nah, QoS ini kan secara aspek teknikal saja. Adapun secara administratifnya tadi yang sudah saya sebutkan itu SLA. SLA itu adalah agreement atau ketentuan atau perjanjian kesepakatan antara klien dengan penyedia layanan agar menjaga kualitas layanannya sesuai dengan kesepakatan tersebut. Jika terjadi kurang dari yang disepakati, maka akan ada kompensasi. Di antaranya misalnya pemberian
penurunan biayanya gitu. Terus misalnya bahkan akan ada pemberian gratis. Contohnya kalau misalnya teman-teman biasa menggunakan jaringan Telkom di speed misalnya 20 Mbps, perjanjiannya seperti itu misalnya. Cuman pada suatu waktu selama hampir 2 minggu, teman-teman hanya mendapatkan layanannya misalnya 5 Mbps saja, berarti kan sampai loss-nya banyak tuh. Nah, itu teman-teman bisa di screen capture lalu di komplain ke bantuan layanannya dan bagaimana pencarian solusinya. Atau bahkan mungkin lagi putus sama sekali. Seperti kemarin dulu kan PLN sempat putus sampai 24 jam di jaringan Jawa Bali. Betul? Itu ya, kalau ini bukan contoh dari komunikasi data ya, ini contoh dari yang namanya Service Level Agreement atau SLA. Itu tetap harus diatur secara SLA itu administratifnya. berpatokan pada ISO ya Pak? Oh, kan di setiap kantor pasti ada SLA-nya Pak. Cuman mengarah pada ISO berapa gitu saya kurang paham. Betul. ISO itu kan standar kualitas layanan. Nah, kalau misalnya perusahaannya itu sudah mengacu ke ISO, berarti perusahaan tersebut sudah mengacu ke standar layanan yang baku. Namun, lagi-lagi tidak semuanya mengacu ke ISO. Intinya lebih ke perjanjian antara si penyedia layanan dengan customer atau kliennya. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Next, ada pertanyaan lainnya? Saya roundtable ya. Ke Joko Handoyo. Cukup Pak. Cukup. Ulfa Hartina Mariati. Cukup Pak, udah. Alvin Raikhan. Cukup Pak. Terus Hilmi Khairullah. Cukup Pak, cukup jelas Pak. Terima kasih. Oke, ini Thermal Blue nih. Nanti diganti namanya Thermal Blue ya, atau diganti emailnya yang loginnya. Iya Pak. Siap Pak. Nggak apa-apa, pasti email cloningan ini lumrah. Tapi pas login di sini pakai email yang nama betul ya. Iya siap Pak. Saya ganti nanti. Ya. Ada pertanyaan nggak dari Thermal Blue? Dari saya udah cukup Pak. Ya. Gasana Andi? Belum Pak. Dari Rudi Rahmat? Cukup Pak. Afif Afandi? Cukup Pak. Ridwan Firdaus? Cukup Pak. Abdur Fauzi? Cukup Pak. Handika Saputra? Ya, mau nanya Pak. Iya, silahkan. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Nah, kalau yang mau tanyakan Pak, itu cara kerja ISP gimana Pak ya? Dari komunikasi satu orang ke seorang lainnya yang jarak cukup jauh, apakah dia melalui transmitter, melalui jaringan di tower, baru nembak ke satelit, atau bagaimana Pak? Banyak sekali Mas metodologinya. ISP itu kan sebenarnya lebih ke kayak, kalau saya lihat ya, itu lebih ke kayak seperti agregator ataupun broker dalam bisnis itu. Dia ngambil dari sumber yang punya jaringan, sama dia diambil untuk menjadi dijual kembali dalam bentuk retail ataupun korporasi paket gitu. Jadi dari namanya saja kan itu internet service provider. Jadi dia jual layanan untuk layanan yang memang internet gitu. Kalau dari istilahnya kan yang tadi sudah disebutkan itu internet service provider. Kalau seperti produsen ataupun lembaga yang memberikan pelayanan pada konsumen untuk bisa mengakses internet dan berbagai media online, kalau dari istilahnya. Kalau dari jaringan sendiri, ISP kita ketahui kan ada jaringan yang berbasis wireless ataupun FO sekarang. Nah, kalau di beberapa ISP menggunakan istilah FTTH katanya, fiber optic to the home. Jadi gitu. Ada beberapa ISP juga, mungkin ada yang di sini kerja di subkon telekomunikasi juga, dia jualan juga VSAT itu. Boleh di Google apa itu VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang tadi saya menggunakan teknologi apa, satelit pointingnya. Jadi memang banyak Mas varian produknya. Namun kembali lagi ke ISP-nya tersebut, mereka akan bergerak di market yang mana gitu. Lagi-lagi kalau mereka akan bergerak di market oil dan gas,
marketnya berarti pasti dia menggunakan teknologi satelit secara umumnya, secara banyaknya. Kalau mereka ISP-nya menggunakan marketnya di perkotaan, ya mereka menggunakan teknologi fiber optik FTTH tersebut. Gitu. Kalau dulu ISP ini bahkan bisa dikelola oleh selevel RT RW net. Jadi Mas nih, misalnya sudah tahu nih tentang ada potensi bisnis dari FTTH. Tadi kan Mas tanya tentang teknologi yang digunakan, apa saja. Nah, berarti Mas subscriber ke contohnya ya, ini bukan mewakili semuanya. Contohnya IndiHome gitu, IndiHome yang 100 Mbps, lalu Mas diatur lagi menggunakan switch, dibagi gitu, dibagi lalu Mas bikin tower wireless sendiri menggunakan RT RW net itu, lalu disebar. Nah, orang klien itu Mas approach ke masyarakat, ini kalau mau pakai ini cukup hanya langganan misalnya 50.000 per orang dengan jaringan komunikasi yang tadi Mas sumbernya 100 Mbps, Mas pecah agar load balancing hanya misalnya up to 10 Mbps agar tentunya mereka nyaman menggunakan, dan itu unlimited gitu, hanya dari sisi speednya saja gitu, yang dibatasi oleh Mas. Dan itu bisa aspek bisnis gitu. Namun sekarang kan udah banyak berubah nih, RT RW net ini mungkin sudah mulai tergusur, bahkan dari smartphone aja udah yang diberikan dari provider telekomunikasi sudah retailnya sudah bisa dijangkau gitu. Nah, itu kurang lebih ya dari sisi teknologi, dari sisi aspek bisnis dan potensi, dan bagaimana bisa delivernya ke masyarakat. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Tadi siapa? Mas Handika ya? Iya, benar. Iya, Mas, banyak gitu ya. Tergantung ini ya, dia bergerak di mananya ya. Jadi betul. Ini menyesuaikan apa ya? Betul. Kebetulan saya sendiri pernah bekerja di industri satelit itu, Mas. Jadi memang dia juga jualan untuk produk lainnya, bahkan produk device-nya juga, untuk service router, switch juga. Tapi karena marketnya yang dituju adalah market dengan oil gas company gitu, dan yang industri di remote area, jadi memang dia khususnya di spesialisasinya di VSAT, satelit gitu. Oke. Kalau sudah tidak ada, saya next ke selanjutnya. Ahmad Dudayev, ada pertanyaan? Ya, belum Pak. Oke, Mas Albert. Aman Pak. Aman, Mas Albert. Lalu, ya, ada nih Mustafid. Cukup Pak. Cukup ya. Sudah saya absen semua kan ini? Ini Pak, saya belum Pak. Ada yang belum? Ada Guntur? Oh ya, ada Guntur. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya Pak terkait dengan keamanan di komunikasi data ini. Nah, betul, silakan. Oke. Kalau keamanan sendiri kan banyak macam-macam tipenya Pak. Salah satunya enkripsi data. Nah, kalau di saya sebagai developers itu kan untuk mengamankan data, salah satunya dengan melakukan enkripsi dalam bentuk beberapa hashing gitu kan, bisa kita bentuk data tersebut kita ubah jadi JWT, OAuth ataupun metode hashing lainnya. Nah, kalau di komunikasi data jaringan itu Pak, itu enkripsinya itu tipenya apa aja Pak ya? Apalagi kalau misalkan kita komunikasi seperti jaringan telepon, itu kan kadang ada istilah telepon kita disadap nih. Nah, itu biasanya standar untuk keamanan data di jaringan seperti telepon, video conference seperti ini, itu seperti apa Pak ya? Nah, oke, terima kasih pertanyaannya Mas. Jadi yang pertama untuk mencapai goal dari pertanyaannya itu berupa keamanan data, yang perlu diketahui bersama, yang pertama harus diketahui adalah protokol dalam komunikasi data. Komunikasi data dalam hal ini protokol ataupun rule ataupun aturan itu untuk memastikan apa yang dikirim itu salah satunya harus sama dengan yang diterima.
kualitas yang dikirim harus sama dengan kualitas yang diterima. Ya, untuk aspek teknis seperti enkripsi ataupun dekripsi itu sama dengan apa yang Mas ketahui di dalam komunikasi data ini. Karena komunikasi data ini hanya lebih memperhatikan dalam konseptual dari pertukaran komunikasi data dari penerima ke pengirim ke penerima. Contoh-contohnya kalau misalnya di telepon itu sama, ada menggunakan istilah komunikasi data dan keamanannya. Juga kan apalagi telepon yang sekarang nih bukan lagi banyak analog, bahkan sekarang sudah menggunakan berbasis IP. Oke? Sudah nangkap semuanya? Diketahui bersama bahwa voice over IP atau VoIP juga itu menggunakan keamanan data seperti misalnya di WhatsApp, telepon WhatsApp-nya. Contohnya seperti enkripsi hash, seperti enkripsi bus, ataupun teman-teman bisa dilihat apa list enkripsi yang digunakan di WhatsApp. Di Google saja, apa-apa. Misalnya ini coba kita enkripsi yang digunakan di WhatsApp. Tuh. Kalau di WhatsApp sendiri, kalau saya baca nih, dia menggunakan end-to-end encryption. Memang dari awal udah dienkripsi sampai dengan diterima. Nah, adapun untuk detailnya, kebetulan memang ini karena pertemuan pertama saya tidak deep langsung ke keamanan data teknisnya. Karena itu juga akan disampaikan di mata kuliah yang lain, di keamanan komputer ataupun keamanan data. Di sana akan Mas pelajari tentang berbagai macam enkripsi, berbagai macam steganografi, juga teknik-teknik yang digunakan di dalamnya. Kalau di sini, kalaupun nanti pas bagian di mata kuliah yang sesi yang terakhir, itu sesi yang terakhir Mas, itu lebih ke jenis-jenis keamanan data. Ini A, B, C, deskripsinya apa, pemanfaatannya apa. Cukup itu saja, gitu. Ya. Gitu. Jadi ini di kelas ini hanya lebih ke layer basicnya saja. Nanti untuk lebih detailnya akan ada di kelas, kalau nggak salah dosennya Pak Rusendra. Itu di enkripsi, berbagai macam enkripsi, dekripsi, steganografi, kriptografi, gitu. Ya. Tapi intinya semuanya sudah menggunakan standar keamanan yang digunakan tren saat ini. Antaranya HAS, seperti macam-macam itu. Ya, semoga menjawab Mas. Nanti kita akan ada sesi khusus untuk keamanan data ini. Dan jangan lupa tetap hadir terus ya. Jangan hadir pertemuan pertama doang. Next, sudah saya absen semua belum? Belum Pak, saya. Siapa yang belum? Abdul Rauf. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak untuk di sesi ini? Halo? Tadi Bapak menganalogikan komunikasi data itu seperti broker ya Pak. Saya cukup tertarik gitu. Jadi si broker itu memang memberikan keamanan, kerahasiaan bahkan kepada pihak banknya tersebut gitu Pak. Bukan broker di komunikasi data Mas, ISP. Iya. ISP. Dia kan hanya menerima dari source, mengambil dari yang besar, dari Telkom contohnya ya. Lalu dia jual lagi ke masyarakat, sama dia di sumber source-nya itu di custom lagi dan dia dimonetisasi lagi gitu. Setuju? Oke Pak. Kalau sistem RT dan RWNet itu ilegal apa gimana ya Pak? Makasih Pak. Dulu waktu saya ketahui itu tahun 2000-an ya, 2004, 2005. RT RWNet mungkin tricky, lebih tepatnya bukan ilegal, tapi belum ada payung hukumnya. Karena waktu tahun itu juga, kalau tidak salah, belum ada undang-undang ITE juga, Mas. Apalagi undang-undang yang mengatur mengenai
ISP secara detail gitu saat itu. Karena RT RW-Net ini mirip-mirip ISP tapi yang skala UMKM. Gitu. Bahkan dulu salah satu teman saya juga memang dia bisnis RT RW-Net juga untuk membiayai kuliahnya saat itu. Nanti Mas bisa dieksplor lebih lanjut. Dan kebetulan kalau sekarang ada waktu banyak luang kan bisa dipelajari RT RW-Net. Bahkan dikelolanya bukan hanya untuk misalkan di secara komersil, bahkan bisa digunakan untuk skala di masjid gitu. Menjelang apalagi menjelang Ramadan nih, biar teman-teman yang remaja betah ke masjid, minimal mendatangkan dulu mereka ke masjid akan mendapatkan wifi gitu gratis. Kan itu berpotensi pahala juga buat Mas. Setuju? Setuju, Pak. Kasih, Pak. Iya. Oke ya. Dan saya yang menginformasikan juga dapat ini pahalanya. Menginspirasi jadinya. Oke, saya kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup sesi ini ya. Saya stop sharing dulu. Lalu saya stop recording juga.